Halo semuanya, selamat datang di video kali ini di mana kita akan membahas satu topik yang relate ya dengan kebanyakan teman-teman yang saat ini sedang menonton video ini. Jadi kalau teman-teman saat ini baru lulus atau sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja dan kalian mungkin bertanya-tanya, dari mana saya harus mulai? Atau sudah coba memulai tapi belum ketemu temu jalannya, saya ingin teman-teman tahu bahwa hampir semua orang pernah berada di titik yang sama. Sebelumnya, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Alvin Vidi Samanta. Saya menempuh pendidikan S1 saya di Universitas Bina Nusantara, jurusan Bisnis Manajemen. Ya, sedikit sharing terkait dengan karir saya, di mana saya saat ini memiliki pengalaman ya sama seperti teman-teman semua sebagai fresh graduate yang juga bingung dalam memulai karir, bagaimana harus memulai ya, dan juga saat ini saya memiliki pengalaman sebagai seorang perekrut yang memang membutuhkan kandidat-kandidat untuk bergabung di perusahaan tempat saya bekerja. Saya termasuk orang yang memulai karir saya sejak lulus SMA, gitu ya. Jadi pernah berbulan-bulan juga saya merasakan bingung dan tidak tahu harus melakukan apa. Sudah apply sana sini, coba sana sini juga, tapi tidak ada panggilan sama sekali. Hingga akhirnya saat ini sudah lebih dari 10 tahun saya berkarir lintas industri, mulai dari perkebunan, logistik, perusahaan teknologi, dan juga distribusi dengan posisi dan skill set yang berbeda-beda mulai dari accounting, operation, hingga sales dan marketing. Dan sebagian besar jalan karir saya saat ini tidak saya lalui melalui job portal, teman-teman. Jadi bahkan lamaran langsung ke perusahaan pun itu yang pernah saya lakukan tidak tembus gitu ya, tidak ada panggilan gitu ya. Justru saya mengawali karir saya dan sampai detik ini melalui jalan-jalan yang memang tidak umum. Ya, ini juga yang nanti saya akan coba sharingkan ke teman-teman semua supaya ada gambaran bahwa untuk membuka peluang karir kita tidak hanya melalui job portal ataupun cara-cara yang saat ini umum dilakukan. Baik, jadi tujuan dari pembahasan kita kali ini, pertama kita akan melihat kondisi pasar kerja Indonesia saat ini ya. Jadi dengan data yang aktual, kita pengen tahu bagaimana sih sebenarnya kondisi dan situasi lapangan kerja saat ini, karena ini yang akan mempengaruhi kita untuk kita dapat mendapatkan karir yang kita inginkan. Kedua, saya juga akan share ya 5 strategi praktis yang mungkin teman-teman bisa mulai hari ini ya atau hari setelah lulus nanti, bahkan sebelum lulus sekalipun teman-teman bisa mulai praktekkan ya untuk memperbesar peluang karir dari teman-teman ya. Ini juga mungkin nanti ada beberapa dari pengalaman saya pribadi yang juga saya akan sharingkan. Lalu yang ketiga, kita akan bahas terkait dengan personal branding ya, CV, LinkedIn dan juga portofolio. Ini bukan sekedar formalitas. Ini adalah investasi awal karir kalian ya, di mana nanti teman-teman bisa membuat personal branding ini menjadi satu pertimbangan utama bagi para perekrut ya. Lalu yang keempat, karena jalur karir SMA dan SMK dan juga S1 itu berbeda, kita akan bahas strategi yang tepat sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing. Yang terakhir, kita juga akan coba lihat ya untuk kita bisa mengetahui bagaimana caranya mempersiapkan CV dan juga wawancara kerja yang efektif. Oke, di sini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa kondisi dan juga jumlah pengangguran terbuka di Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Data BPS per November 2025 yang dirilis Februari 2026 lalu itu menunjukkan bahwa angka pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,35 juta orang. Tingkat pengangguran lulusan SMK bahkan menjadi yang tertinggi di antara semua kelompok ya, yaitu mencapai 8,45%. Sementara lulusan sarjana ya ini ada S1, S2 dan juga S3 berada di angka 5,38%. Ini artinya apa? Artinya adalah bahwa ijazah saja tidak cukup. Ya, bahkan semakin tinggi pendidikan seseorang tidak serta-merta membuat mereka lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Kalau tidak dibarengi dengan hal-hal yang nanti kita akan bahas ya setelah ini. Dengan mengetahui data kondisi saat ini, kita dapat lebih sadar ya bahwa saat ini ada sekitar 7 juta orang yang berusaha dan berlomba-lomba dalam mendapatkan pekerjaan. Yang mana kalau dilihat dari lowongan pekerjaan saat ini yang ada di job portal ataupun media sosial, mungkin jumlahnya hanya ratusan atau ribuan ya teman-teman ya. Tapi ini ada 7 juta orang gitu ya yang berebut lowongan pekerjaan. Nah ini penting untuk kita ketahui supaya menjadi suatu urgensi untuk kita ya. Lalu pertanyaan saat ini adalah, mengapa mendapatkan pekerjaan pertama itu terasa begitu sulit ya? Bahkan untuk saya pribadi pada saat itu kurang lebih sekitar 6 bulan ya saya kesana kesini untuk mencari pekerjaan pada saat awal saya lulus dari SMA. Itu juga tidak ada panggilan satupun. Dari pengalaman sebagai perekrut pun ya saat ini yang saya lihat itu ada beberapa hal yang paling sering menjadi penyebab ya kenapa sulit bagi fresh graduate itu untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, yang pertama adalah minimnya pengalaman. Ya, HRD pada umumnya mengutamakan kandidat yang sudah punya rekam jejak. Tapi fresh graduate itu belum punya itu, belum memiliki pengalaman pekerjaan. Dan ini memang sebuah lingkaran yang rasanya nggak adil.
Bagaimana mau punya pengalaman kalau belum pernah diberi kesempatan? Ya, tapi pada faktanya banyak juga perusahaan yang saat ini merekrut fresh graduate. Tapi yang jadi masalah adalah pada saat mereka membuka lowongan untuk fresh graduate, lamaran yang masuk bisa ratusan bahkan mungkin ribuan untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Ya, di sini kandidat yang akan menarik bagi perekrut adalah kandidat atau fresh graduate yang memiliki hard skill ataupun soft skill di luar pendidikan akademiknya. Ya. Lalu yang kedua, itu adalah CV yang kurang menarik. Dari ratusan CV yang masuk kepada perekrut, sebagian besar pasti terlihat sama. Ya, isian standar, tidak ada yang mencerminkan keunikan si pelamar, tidak menggambarkan kesan kreatif atau mencolok dibandingkan dengan CV yang lain. Belum lagi soal ATS. Ya, ATS ini adalah suatu sistem yang digunakan oleh perekrut. Ya, ini adalah applicant tracking system. Jadi ini adalah sistem yang digunakan oleh banyak perusahaan untuk menyaring CV secara otomatis. Nah, lalu yang ketiga, ini adalah persaingan yang sangat ketat gitu ya. Jadi satu posisi itu bisa dilamar oleh ratusan orang yang dipanggil interview, hanya yang benar-benar menonjol. Lalu yang keempat, ini adalah skill mismatch ya. Ini adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki oleh kandidat dan apa yang dibutuhkan oleh industri. Ya, faktanya saat ini tidak hanya fresh graduate yang kesulitan mencari kerja, namun juga perusahaan kesulitan mencari kandidat yang qualified atau sesuai dengan skill set yang dibutuhkan. Ya, jadi ini sama-sama sedang mengalami kesulitan gitu ya, tidak hanya pelamar tapi juga perekrut juga mengalami hal yang sama gitu. Namun dari keempat ini masih bisa kita antisipasi ya atau kita atasi, yaitu dengan poin-poin yang nanti kita akan bahas juga. Nah, sekarang kita masuk ke dalam inti pembahasan kita. Ya, jadi ini adalah 5 tips utama ya atau step untuk meniti dan membangun karir kita sebagai fresh graduate. Kebanyakan dari fresh graduate saat ini hanya fokus kepada poin yang nomor 5, yaitu menyiapkan CV dan juga interview. Harapannya adalah setelah menonton video ini nanti, dari teman-teman semua bisa mulai mempraktekkan juga untuk poin-poin yang nomor 1, 2, 3, dan juga 4. Gitu ya. Pada saat kita apply ya suatu lamaran pekerjaan ke suatu perusahaan, itu adalah proses kita untuk dapat meyakinkan perekrut atau perusahaan tersebut untuk merekrut kita. Ya, jadi sebelum kita meyakinkan orang lain, Anda harus yakin dulu. Kita harus yakin dulu dengan diri kita. Ya kan, ini pentingnya untuk kita memiliki growth mindset. Jadi mungkin ada banyak teman-teman yang merasa bahwa membangun karir ini sulit ketika kita menghadapi penolakan lamaran, ketika kita sudah interview tapi juga tidak berjalan mulus. Itu adalah tanda untuk kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Apakah cara komunikasi kita yang perlu ditingkatkan, cara jawab kita kepada perekrut kurang baik, ya itu harus dijadikan dan harus disadari. Ya kan, setelah disadari itu yang harus diperbaiki ya, supaya pada kesempatan selanjutnya kita bisa jauh lebih baik ya. Lalu yang kedua, terkait dengan skill set ini, data World Economic Forum pada tahun 2005 sudah jelas bahwa 39% skill kerja akan berubah pada tahun 2030. Artinya, belajar satu skill saja tidak akan cukup ya. Ini diperlukan yang namanya continuous learning. Ya, ini adalah hal yang bukan menjadi suatu pilihan atau opsi lagi. Wajib dilakukan kalau teman-teman mau berkembang secara karir terus-menerus ya. Kita bisa lihat saat ini sedang berkembang adalah AI. Ini pentingnya kita meningkatkan AI literacy dan juga analitik. Ya, ada digital tools juga gitu ya, mulai dari tools untuk editing dan lain sebagainya. Lalu juga ada skill kemampuan berbahasa asing gitu ya, bahasa Inggris terutama. Ini adalah suatu keharusan gitu ya untuk teman-teman bisa meningkatkan skill-skill tadi ya, karena apapun pendidikan teman-teman, dimanapun teman-teman bersekolah, pada saat teman-teman mengembangkan hard skill dan juga soft skill tadi ya, itu pasti akan jadi suatu pertimbangan lebih bagi perekrut atau perusahaan. Oke, lalu tip yang kedua ini adalah membangun personal branding. Ya, personal branding di sini itu nggak harus seperti influencer-influencer terkenal yang saat ini kita bisa lihat di media sosial ya. Banyak dari teman-teman yang mungkin memiliki kepribadian introvert ya, namun tetap ada cara yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk bisa bangun personal branding. Seperti contoh ya di cerita saya awal tadi ya, di mana saya mendapatkan salah satu pekerjaan yang mengubah jalan karir saya itu hanya dengan saya rutin mengupload foto buku yang saya baca di Instagram. Ya, jadi saya tulis sedikit di caption pada saat itu apa sih ringkasan dari buku yang saya baca pada saat itu sekitar tahun 2017. Ya, yang mana di salah satu postingan buku saya pada saat itu di-like oleh pimpinan perusahaan yang pada saat itu kita tidak saling follow ya satu sama lain. Lalu saat saya buka profile tertulis di bio bahwa beliau sedang hiring dan juga membentuk tim gitu, dan dari situlah pada akhirnya saya berkarir di tempat beliau selama sekitar 7 tahun.
Jadi itu suatu jalan karir yang nggak pernah terpikirkan ya, suatu peluang yang saya juga tidak pernah terpikirkan bahwa akan terbuka dengan cara dan juga jalan seperti itu ya, karena hanya kita memiliki hobi yang sama, yaitu baca buku gitu ya. Dan akhirnya membuka peluang untuk jalan karir saya pada saat itu hingga hari ini. Jadi kembali lagi, personal branding di sini adalah soal siapa diri kita yang kita ingin orang lain ketahui dan bagaimana orang lain dapat mengetahui atau mengenal diri kita tersebut. Ya bahkan sebelum mereka dan kita pernah bertemu secara langsung. Sekarang kita bahas dua hal yang saling menguatkan, yaitu skill dan networking. Untuk hard skill, saya rekomendasikan kita dapat kuasai setidaknya dua yang paling relevan di industri saat ini, yaitu Microsoft Office dan juga bahasa Inggris. Itu adalah sebuah baseline yang sudah harus bisa. Ya, tapi kalau kita bisa tambahkan data analysis, digital marketing basics, ini kita bisa melangkah sedikit lebih jauh ya dibanding dengan mayoritas pelamar gitu ya. Lalu untuk soft skill, tiga yang paling konsisten dibutuhkan di hampir semua industri adalah satu, kemampuan komunikasi dan juga presentasi, lalu adaptability dan juga kemampuan bekerja dalam tim. Ini bukan hanya teori, ini juga harus dibuktikan dengan contoh pada saat nanti kita wawancara. Ya, sekarang terkait dengan networking. Networking ini bukan soal mengumpulkan kontak sebanyak mungkin. Ya, networking itu adalah soal membangun hubungan yang tulus ya atau genuine. Ya, hubungan yang saling memberikan nilai. Seperti contoh lagi, pada saat ini saya mendapatkan karir saya yang saya tempuh sekarang itu melalui referensi yang dilakukan oleh orang lain. Ya, jadi ada orang yang mereferensikan saya, itu adalah orang yang pernah bekerja sama dengan saya, berinteraksi, bekerja sama gitu ya. Jadi bukan karena kami kerabat atau keluarga ya, tapi karena relasi profesional yang terbangun dari waktu ke waktu. Prinsipnya sederhana ya, dimanapun kita berada ya teman-teman, kenal dengan siapapun itu kita harus bisa kasih yang terbaik ya buat orang tersebut, harus tulus untuk membantu gitu ya, karena suatu saat kita tidak tahu mungkin orang itulah yang bisa membantu kita gitu ya, termasuk dalam membuka peluang karir kita. Nah, lalu pada saat ini kita coba akan lihat ya bagaimana cara menyiapkan CV dan juga wawancara kerja yang efektif gitu ya. Ini dari sudut pandang seorang rekrut. Pertama, CV yang baik ini adalah CV yang tidak terlalu panjang atau berbelit-belit. Ya, upayakan satu halaman. Ini ATS friendly ya. Banyak perusahaan besar menggunakan sistem ATS untuk menyaring CV secara otomatis. Kalau format CV kalian tidak terbaca mesin, CV kalian tidak akan pernah sampai ke mata manusia. Ya, lalu yang kedua, kita harus cantumkan angka. Jika kita memiliki pengalaman berorganisasi atau suatu kepanitiaan misalnya, kita bisa jabarkan ya, apa yang kita lakukan di sana, apa kontribusi kita, prestasi kita di sana ya, kita bisa meningkatkan apa, sebesar apa, selama apa. Ini bisa dicantumkan. Lalu kita juga bisa menyertakan link LinkedIn kita dan juga portofolio. Satu contoh, saya pernah beberapa kali memiliki tim fresh graduate yang saya rekrut, ya, jadi pada saat melamar, mereka melampirkan portofolio pada CV-nya, yaitu berupa desain grafis, ya, lalu juga link video yang mereka pernah buat dan mereka pernah edit. Nah, ini penting gitu ya untuk menunjukkan sisi kreativitas kita kepada perekrut atau kepada perusahaan gitu ya. Karena mungkin sebenarnya ada orang yang lebih cerdas atau lebih berpengalaman dari kita ya, tapi dia tidak melampirkan portofolio sehingga perekrut tidak bisa melihat gitu ya apa hasil nyata gitu yang dikerjakan oleh si kandidat gitu. Nah, ini bisa jadi satu pertimbangan yang teman-teman bisa lakukan gitu ya. Oke, jadi kita udah sampai di bagian akhir. Mari kita rangkum. Ini ada 5 hal utama pembahasan kita pada hari ini. Jadi yang pertama, kita harus kenali diri kita dan tetapkan tujuan, miliki mindset yang benar dan juga positif. Kita juga harus bangun personal branding sejak hari ini melalui LinkedIn, media sosial, CV yang kuat, ya, dan juga bangun portofolio. Kita juga harus menguasai skill yang dibutuhkan oleh industri, minimal 2 hard skill, dan 3 soft skill yang paling dibutuhkan di industri saat ini. Lalu juga kita harus aktif networking, ya. Kita harus ingat bahwa 80% lowongan kerja tidak diiklankan, ya, tidak diiklankan, tapi diisi lewat referral dan juga jaringan. Nah, ini fakta yang saya sendiri juga alami sebanyak 2 kali ya. Gitu. Lalu yang kelima, kita bisa siapkan CV dan juga interview dengan serius, gitu ya, dengan berlatih supaya kita bisa terlihat lebih profesional dan komunikasinya jauh lebih baik. Ya, lalu kita latih dan terus ulangi. Oke, sekian pembahasan kita kali ini ya, teman-teman. Buat teman-teman yang masih berjuang dalam membangun karir, teman-teman nggak sendiri. Semua orang pernah mengalaminya, ya kuncinya adalah tetap semangat, pantang menyerah, terus belajar, dan perbaiki diri. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.